bisa berkumpul bersama sungguh suatu sukacita ya. Walaupun ya ini minggu yang rasanya capek sekali dari hari Minggu ya. 3 anak saya itu sakit semuanya, saya juga ikut sakit. Kami masih satu minggu ini semuanya kayaknya slow kayak nggak ngapa-ngapain. Memang waktu untuk riset kali orang bilang ya. Ya bahkan sampai kemarin malamnya kaget juga anak-anak jam anak-anak biasa disuruh tidur itu jam 9, kamu sikat gigi apa ya, karena masih main-main lompat sana sini. Sampai kemarin malam jam 7.30 itu semuanya udah tertidur. Jadi itu wah ini ada apa ini ya? Ya, oke. Ya sore ini ya saya mau ajak kita lihat satu topik ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini. Pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama, belajar dari firman-Mu. Memang suatu topik yang berat, tapi Tuhan biar Engkau yang memberi kita semua hikmat untuk belajar, untuk melihat dari sudut pandang Tuhan, dari firman Tuhan, supaya ke depannya kami semua bisa menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang kuat. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya mau ajak kita semua pada sore hari ini melihat ya, kenapa Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Memang berat sekali ya. Ya, saya yakin ini pertanyaan yang banyak muncul dalam pikiran kita, walaupun secara verbal kita tidak pernah mengatakannya. Ya, di antara ibu-ibu, saudara-saudari kita di sini, ya pasti banyak juga yang mengalami masa-masa tersulit dalam hidupnya. Ya, ada yang pernah kehilangan orang yang mereka kasihi, keluarga, saudaranya. Ada yang mengalami sakit fisik. Ada juga yang stres, ya, karena situasi yang dialami, nggak tahu ada karena masalah pekerjaan, ekonomi, ya masalah keluarga, ya gitu. Kita nggak tahu ya, karena bisa aja karena orang-orang di sekitar kamu, gitu, apa aja itu ya. Ya kadang kita pikir kok Tuhan nggak adil gitu ya. Ya kalau Tuhan Maha Kuasa, kita pikir kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam hidup saya? Ya. Kenapa Tuhan tidak intervensi aja, Tuhan stop saja sebelum hal itu terjadi? Ya. Kadang ada yang bilang, Tuhan ini saya tiap hari saya rutin baca firman Tuhan, saya rutin berdoa, saya nggak pernah ketinggalan loh. Saya bantu pelayanan, saya bantu penginjilan semuanya. Wah, ini saya orang aktif nih, Tuhan kenapa Tuhan biarkan saya ini tertimpa musibah? Kenapa Tuhan biarkan banyak masalah dalam hidup kita? Ya kita tahu nggak ada jawaban yang simpel untuk semua pertanyaan-pertanyaan ini. Ya daripada kita bertanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Ya ini sore ini saya mau ngajak kita semua belajar, coba kita lihat dari perspektif yang lain. Ya kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ya gimana kalau sebagai gantinya kita minta dari Tuhan, ya Tuhan, apa yang bisa Tuhan lakukan melalui penderitaan yang aku alami ini? Bisa nggak kita minta kepada Tuhan seperti itu? Kita rela tidak dipakai Tuhan walaupun kita berada di dalam penderitaan. Ya, saya yakin semuanya di sini pasti pernah alami rasa kecewa,
Ya, siapa yang di sini hidupnya mulus-mulus saja? Saya juga mau berburu nih. Ya, kita pasti pernah rasa kecewa, rasa putus asa, sakit hati ya. Ya Tuhan tahu rasa kecewa itu seperti apa ya. Tuhan juga tahu di sini nggak ada orang yang mau menderita. Tuhan itu tidak pernah janjikan ya dalam firman Tuhan. Tuhan nggak pernah janjikan hidup kita itu semua akan yang mulus-mulus saja, fine-fine saja. Ya, apalagi orang yang percaya. Ini orang percaya Tuhan di sini. Di sini banyak mahasiswi teologi sudah bertekad mau hidup bagi Tuhan, mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah janjikan, oke, karena kamu mau melayani saya, melayani aku, dan ini hidup kamu akan mulus-mulus saja. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Jadi, tapi Tuhan ada berjanji, ya. Tuhan ada menjanjikan kalau Ia akan beserta kita pada saat kita jatuh ke dalam lembah kekelaman itu. Ya, kehidupan manusia itu juga bukan hanya satu lembah saja, ya. Ini di sini jauh banyak yang lebih senior dari saya, apalagi yang sudah kepala 6, kepala 7 itu semuanya pasti sudah tahu hidup kita itu yang di sini ya, orang-orang yang sudah lebih lebih banyak makan asam garam daripada saya. Ini semuanya mereka tahu ini sepanjang perjalanan hidup ini bisa jadi kita harus melewati banyak sekali lembah-lembah. Ya, ada yang sudah melewati beberapa kali, ada yang lembahnya lebih dangkal, ada lembahnya lebih dalam, ada yang luar biasa untuk dilalui, ya. Ada yang lumayan stres tapi ya masih bisa lah lewat. Ya, tapi firman Tuhan sudah kasih tahu kita yang pastinya kita tidak perlu melewati lembah itu sendirian. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya melalui penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan ini. Yang nomor 1, Tuhan sedang menguji iman kita. Ya, kalau ngomong urusan iman, saya rasa tidak ada yang lebih hebat dari Ayub ya. Semuanya di sini tahu ceritanya, juga sudah dikotbahkan di Rabu malam ya. Ya, kita semua tahu ceritanya bagaimana Ayub dari seorang yang kaya raya, yang hebat, yang dihormati. Wah, ini seorang yang luar biasa. Tapi sampai ia jatuh pada titik yang paling rendah ya. Di ayat 2 atau 3 tuh ya diceritakan dia hanya bisa duduk-duduk saja. Duduk-duduk sambil di tengah-tengah abu memegang sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Ya mungkin di saat itu dia juga berpikir, Tuhan, apa maksudnya ini? Iman Ayub ini sedang diuji. Ya, saya ajak kita coba lihat di Ayub 13 ayat 15. Oke, ya. Ya, ini memang di sini ditulis ayat 13-15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku. Mungkin di sini terjemahannya agak kurang akurat ya. Ini ayat yang sangat terkenal dalam King James Version, dikatakan
though he slay me, yet I will trust in him. Ini agak beda ya terjemahannya ya di sini ya. Jadi seharusnya ini walaupun though he slay me, walaupun ia mau membunuh aku, yet will I trust in him. Tetapi aku tetap akan beriman, tetap percaya kepadanya. Ya, kita lihat betapa dahsyatnya, betapa kuat iman Ayub ini kepada Tuhan. Ya. Jangankan sudah satu badan kesakitan, katanya, walaupun Tuhan mau ambil nyawanya, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ya di sini sebenarnya kalau kita lihat konteksnya ya kan, ini Ayub sedang berbincang-bincang dengan temannya, ya. Dan kita juga tahu Ayub ini sebut teman-temannya ini ya, di Ayub 16:2 dia sebut mereka, kalian ini penghibur sialan nih. Itu yang ditulis ini, kalian penghibur sialan. Ya, ini teman-temannya bukan hanya ini tidak membantu ya, mereka gagal menghibur Ayub. Mereka tidak membuka pikirannya, bahkan pada masa-masa tersusah dalam hidupnya. Ya, jadi pada saat kita berada dalam titik terendah, titik tersusah, terdalam, ini tiap-tiap orang di sini permasalahannya beda-beda. Saya tidak tahu apa. Ya, kalau ketika kamu berada di dalam sana, ini iman kamu kepada Tuhan ini sedang diuji. Dari ujian seperti inilah baru benar-benar terlihat kamu itu pengikut siapa. Apa kamu masih tetap bersandar kepada Tuhan walaupun hal yang paling buruk sekalipun telah terjadi? Atau kamu memutuskan untuk meninggalkan Tuhan? Ya, jadi kalau kita sedang ada hal seperti ini terjadi dalam diri kita pasti ulang-ulang berseru kepada Tuhan, ya. Kita mau Tuhan tolong lepaskan kita dalam situasi yang sulit ini. Ya pasti di sini nggak ada orang yang mau mengalami penderitaan, benar? Ya kan? Ada yang mau, ada yang mau coba. Ya saya yakin sih ya pasti nggak ada. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, kita harus tahu, kita harus yakin, kita beriman kalau Tuhan itu tidak tinggal diam saja. Ya dalam banyak kasus itu Tuhan tidak secara instan langsung mengubah situasi kita saat itu juga. Tiba-tiba kamu kayak di portal langsung di dunia lain, di tempat yang lain, pada waktu yang lain. Tuhan gak pernah menyelesaikan masalah seperti itu. Ya biasanya itu Tuhan itu perlahan-lahan bekerja dalam hati kita. Ya kita juga perlahan-lahan ya kita mulai bisa terima, oh beginilah situasinya sekarang ini, dan ini yang sedang saya alami. Ya sering kita berdoa itu kita mau cari kehendak Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kehendak-Mu kepada hamba-Mu ini. Tuhan, tolong tunjukkan kehendak-Mu dalam hidup saya ini. Kita sering mau minta kehendak Tuhan. Ya. Ya pertanyaannya itu, kamu serius nggak waktu kamu minta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan kehendaknya? Atau kamu cuman asal sebut aja? Karena doa Bapa kami itu sering itu, jadilah kehendak-Mu. Atau karena teman-teman doanya lebih kayak gitu kok, semuanya doanya jadilah kehendak-Mu. Waktu kamu sebut jadilah kehendak-Mu,
Benar nggak kamu mau minta kehendak Tuhan? Ya, bahkan di dalam penderitaan yang kita alami ini, kita benar-benar nggak mau kehendak Tuhan yang terjadi. Atau yang kamu mau itu keinginan aku, maunya aku Tuhan, caranya kayak gini. Atau kamu mau benar-benar mau kehendak Tuhan. Ya, semakin kita pelajari, kita selami lebih dalam lagi, ya kita bisa lihat respon kita ini, respon kita terhadap situasi yang kita hadapi. Ini berhubungan ya dengan rasa damai yang kita alami, ya, yang kita rasakan dalam hati kita ini. Ya, kalau kita berpegang terus kepada permasalahan ini dengan rasa marah, rasa kecewa, ya pasti kamu akan menderita otomatis. Ya, tapi kalau jika kita bisa menyerahkan semuanya sepenuhnya permasalahan ini ke dalam tangan Tuhan, ya, kita serahkan pertanyaan kenapa Tuhan, kita serahkan ini kepada Tuhan sepenuhnya, ya Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Coba buka di Filipi 4 ayat 7. Ya, Filipi 4 ayat 7, di sini saya bacakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, ini damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang bahkan tidak terpikirkan oleh kamu, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ini sudah memang tidak bisa dijelaskan damai sejahtera dari Tuhan itu seperti apa. Ini memang harus kamu rasakan sendiri. Ya, kita mau punya hubungan yang erat sama Tuhan. Ya, kita punya hubungan yang erat sama Tuhan. Ya, bukan ya cuman tahu dari apa yang kita baca saja. Sering orang luar juga ya katanya nggak usah orang Kristen, ya semua musuh kita juga mereka kenal siapa itu Tuhan, tapi mereka ada nggak hubungan yang erat dengan Tuhan? Itu yang tidak mereka punyai. Ya, kita bisa datang kepada Tuhan, ya, pas ada masalah apapun, kita sudah tidak bisa menceritakannya kepada siapa-siapapun. Ya, pernah nggak Anda terbangun tengah malam gitu karena masalah yang kamu hadapi? Ya, kalau kamu terbangun ya pagi-pagi, siang-siang, ya masih ketemu teman, mungkin bisa curhat lah, bisa apalah. Tapi pas kamu terbangun tengah malam dan masalahnya itu terus kayaknya diputar ulang dan ulang di pikiran kamu itu, ya kok kayak ada tombol replaynya gitu, ya ulang-ulang lagi, ya mungkin kamu nggak enak tengah malam mengganggu mau nelpon siapa gitu, ya nelpon simu, dan nanti besoknya dia bilang aduh aku nggak bisa tidur lagi nih gara-gara gitu. Ya kamu nggak enak untuk bangunkan teman kamu untuk ceritakan masalah ini. Ya, tapi puji Tuhan, ya Bapa kita di surga, Dia tidak pernah terganggu jam berapapun kamu datang kepadanya. Ya, pertanyaannya adalah, ada nggak kita datang kepada Tuhan sebagai solusi utama kita?
atau ya kamu cuma datang kepada Tuhan kalau ya ini aku udah cari dokter, aku udah cari pengacara, aku udah cari konselor nih, aku udah cari psikolog, psikiater, apalagi nih. Sampai semuanya udah tidak bisa bantu kamu, apa kamu baru kemudian kamu mau cari Tuhan? Ya, jadi jika masalah sudah timbul, ini sekarang kamu ada dua pilihan. Kamu bisa pilih untuk mendekat kepada Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Ya, kalau kita mendekat kepada Tuhan, ya kita bisa merasakan berkat dari kehadiran Tuhan itu sendiri ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan juga kita juga bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Inilah yang susah dimengerti orang lain kadang. Kenapa kamu sudah seperti ini masih percaya kepada Tuhan? Iya, karena luar biasa kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kamu pilih untuk menjauh dari Tuhan, ya otomatis kamu sedang mengisolasi diri dan otomatis rasa sakit, rasa stresnya itu ya meningkat. Ya. Nah, ada juga orang yang dia pilih mau percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan harus kerja sesuai dengan cara yang dia mau. Tuhan harus begini, Tuhan tolong selesaikan masalahnya dengan cara begini. Nah, berarti itu iman kamu kepada Tuhan itu kondisional. Berarti bersiap Tuhan harus seperti ini, kalau enggak saya nggak percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan tidak bekerja sesuai dengan cara yang kamu mau, harus begini, harus begitu, kamu hari ini masih sungguh-sungguh percaya Tuhan atau tidak? Jadi doa itu, iman kepada Tuhan itu bukan layanan ekspres ya. Zaman ini memang zaman gadget ini sekarang banyak sekali layanan ekspres. Saya sendiri kalau sudah kepepet gitu kadang pengen masak ini tapi kok kurang satu bahan ini gitu, kurang satu bahan sayur ini yang kurang gitu. Nah, sekarang ternyata ada yang namanya Astro, dijamin 15 menit belanjaan sampai tiba di depan rumah. Memang benar gitu, saya juga terheran-heran. Ada juga ya dandan sekali pencet-pencet dalam 15 menit benar sayurnya nyampe di depan rumah. Ya, 15 menit dijamin sampai ya. Nah, tapi cara Tuhan ini, doa ini bukan seperti itu ya. Ini bukan layanan ekspres. Dan Tuhan juga tidak ada keharusan untuk memenuhi semua tuntutan-tuntutan kita. Ya, jadi mari kita belajar ya. Jangan kita gagal dalam ujian iman ini. Ya, coba kita minta kepada Tuhan, ya, tunjukkanlah caranya. Bagaimana hari ini saya bisa lebih lagi beriman kepadamu sesuai dengan cara Tuhan. Oke? Ya, yang kedua, apalagi ya pelajaran yang bisa kita petik dari penderitaan yang kita alami? Coba kita buka di 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan
menuliskan ini dan ia mengucap syukur karena Tuhan menghiburnya dalam segala penderitaannya. Ya. Jadi yang kedua, ya Tuhan bisa membuat kita lebih berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya kalau kita sedang mengalami penderitaan, ya fokus kamu itu biasa ke siapa? Selalu ke kita sendiri. Ini aku kok gini ya, ini aku kok sial banget ya, aku kok bisa ya terjadi ya. Fokus kamu itu semua ke kamu sendiri. Ya. Kita mau orang sekeliling kita ini, kamu harus mengerti aku. Coba mengerti aku, ini aku sedang menghadapi masalah. Kita mau orang lain yang menghibur kita. Ya, tapi kita harus tahu siapa sumber penghiburan terbesar di dunia ini. Tuhan sendiri. Ya, Tuhan itu maha menghibur. Ya, terkadang Tuhan izinkan semua situasi-situasi sulit dalam hidup kita ini, seperti yang Paulus katakan tadi, supaya di kemudian hari kita juga bisa menghibur orang-orang lain yang memerlukan. Jadi Tuhan pakai situasi ini supaya Tuhan sendiri itu dikatakan jadi Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini penghiburan dari Tuhan yang kepada kita, supaya kita juga bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang yang mengerti apa itu penderitaan adalah orang yang mengerti betapa berharganya sumber penghiburan itu. Ya, mungkin saat ini di sekitar kita ada orang-orang yang sedang berjalan dalam lembah yang sama yang sudah pernah kita lewati sebelumnya. Ya, bukan suatu kebetulan Tuhan tempatkan orang-orang demikian di sekitar kamu, di dekat kamu. Kamu kenal orang itu, ya mungkin Tuhan hari ini mau kamu menjadi bagian dari tim penghibur, tim penghibur Tuhan. Ya, di sini siapa yang masih kenal? Kalau apa ya, berbicara masalah penghiburan di sini, siapa yang masih ingat dengan Ibu Yuli? Ya, Ibu Yuli ya, omanya dari Sam dan Jojo, ya. Ibu dari mamanya Ibu Maya, Yuli Sutopo, benar, Yuli Sutopo. Ya, di sini apa ya, mungkin ada yang masih kenal, ada yang enggak udah ya. Ya, Ibu Yuli sungguh luar biasa. Walaupun kanker yang menggerogoti tubuhnya berulang-ulang kali, ya ini Bu Yuli tidak pernah kehilangan sukacitanya. Ya, melalui penderitaannya ini Tuhan pakai beliau untuk menghibur penderita-penderita kanker yang lain. Ya, tiap kali Bu Yuli berkunjung ke rumah sakit, ya, dia ketemu banyak orang, ya bagi dia pasti tasnya sudah siap, ya traktat ya kan, bacaan-bacaan, ya bagi-bagikan kepada mereka. Selain menghibur mereka dalam penyakitnya, dia juga sambil memberitakan Injil, ya, membagikan Injil yang benar kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, ini Bu Yuli ini beliau penderita kanker. Beliau paling mengerti bagaimana rasanya berulang kali harus proses pengobatan, kemoterapi. Ini harus menahan rasa sakit ini, rasanya seperti apa. Jadi penghiburan yang bisa diberikan beliau kepada orang-orang sakit lain tentu ini berbeda, tentu spesial. Karena Bu Yuli sendiri sudah pernah berjalan dalam lembah tersebut. Ya, ibu-ibu yang lain yang sudah pernah keguguran, kehilangan bayi, ya mereka lah yang bisa menghibur
ibu-ibu lain yang sedang mengalami penderitaan yang sama. Mereka orang yang paling mengerti apa itu rasa kehilangan. Ini bayinya bahkan belum lahir sudah hilang. Ya, jadi apapun yang kita sedang alami saat ini peristiwa buruk yang terjadi. Ya, kita harus mengerti arti dari penderitaan itu. Kita harus mengerti setahap lebih dalam lagi. Kita yang mengerti lah artinya daripada orang-orang yang belum pernah melewatinya. Ya, Tuhan pakai semua ini, biasanya Tuhan pakai semua ini untuk menumbuhkan rasa sayang, rasa belas kasihan dalam diri kita supaya kita menjadi lebih peduli. Oke. Yang ketiga, ya, di dalam penderitaan ini Tuhan bisa membangkitkan kita dengan kekuatan firman-Nya. Ini saya bacakan saja di Mazmur 119. Mazmur 119. Ini berulang-ulang kali. Ya, di sini dikatakan firman Tuhan itu menghidupkan. Mazmur 119 ayat 25. Jiwaku melekat pada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu menghidupkan. 119 ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu menghidupkan. 119 ayat 149. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Jadi apa maksudnya itu ya, firman Tuhan itu menghidupkan? Ya, jadi maksudnya itu ketika Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menghidupkan kita, ini di sini walaupun ada rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah timbul dalam diri kita, ini Tuhan tetap menopang kita dengan firman-Nya. Firman-Nya itu menghidupkan. Jadi jangan menyepelekan firman Tuhan dalam hidup kita ini. Firman Tuhan ini sungguh penting. Tapi ironisnya, pada saat kita berada titik yang paling rendah ini, belum tentu kita cari firman Tuhan sebagai obat kita. Ya, kita harus ngerti ini resep dari Tuhan untuk jiwa kita. Jadi tidak ada hal-hal baru sebelumnya yang kita hadapi yang belum pernah dilalui oleh Yesus Kristus. Kalau kamu sedang hari ini kamu menderita ini, kamu menderita itu karena ini, ya karena itu apapun itu, ya Yesus Kristus itu sudah pernah melewati semuanya. Ya. Jadi kita memiliki seorang penghibur yang bisa memberi kita rasa lega. Ya memang susah dijelaskan ya bagaimana firman Tuhan bisa membantu kita, menghidupkan kita. Seperti yang dikatakan itu, firman Tuhan itu menghidupkan, tapi orang-orang yang sudah pernah melewatinya merasakannya, kamu tahu itu. Jadi ketika kamu jatuh ke dalam lembah, jangan lupa untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya ini zamannya teknologi ya, kadang memang saya tahu kalau lagi stresnya itu sungguh sangat susah untuk termotivasi untuk membaca satu pasal ya, sehari satu pasal aja atau setengah pasal. Kadang-kadang susah gitu, otak kita penuh dengan berbagai hal. Tapi ini zaman teknologi, kalau suatu hari kamu tidak sanggup untuk membuka dan melihat semua ayat ini, sekarang ada Alkitab audio atau apa ya, Alkitab audio di YouTube, di mana banyak sekali firman Tuhan yang bisa kamu dengar tanpa kamu harus buka, harus bacakan. Tapi intinya jangan
jangan meninggalkan firman Tuhan. Ya, kalaupun mata kamu sedang tidak terlihat apa yang tertulis, firman Tuhan walaupun dari audio masih bisa mengisi hati pikiran kita ya. Kalau kita lagi sedih, lagi galau, ya jangan kita kehilangan sumber penghiburan yang penting sekali ini. Ya, jangan kita lewati masa pencobaan tanpa penyertaan Tuhan, tanpa firman Tuhan. Oke, yang terakhir, ini penderitaan bisa memperkuat kehidupan doa kita. Sekali lagi, ini saya buka lagi kepada doa Daud saat dia jatuh, ya, atau saat dia sedang kesusahan sekali, dia sedang menderita. Dia banyak dikejar, mau ditangkap ya. Mazmur 25 ayat 16. Ya, Mazmur 25 ayat 16. Ini saya bacakan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. 18. Tililah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. 19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ya, kira-kira kalau doa seperti ini dijawab Tuhan atau enggak? Ya, saya yakin sekali Tuhan jawab doanya, tetapi ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tapi intinya Daud tidak pernah menjauh dari Tuhan di dalam penderitaannya. Ya, ayat 18 bahkan dibilang ampunilah segala dosaku. Ya, pada saat kita jatuh dalam lembah kekelaman, tidak menutup kemungkinan kita masih bisa berbuat dosa. Tapi kita bisa mengaku salah seperti Raja Daud di sini. Dia bisa mengaku salah di hadapan Tuhan dan tetap mempertahankan hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, biasanya kalau kita sedang jatuh di dalam lembah, pasti banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita diskusikan dengan siapapun kecuali dengan Tuhan. Ya, kita kadang merasa ini nggak ada orang yang peduli sama aku, nggak ada orang yang mengerti aku, nggak ada orang yang mau dengerin aku. Ya, ini suara-suara seperti ini itu tidak ada akhirnya. Ya, kita jangan biarkan semua pemikiran yang putus asa ini mempengaruhi kita. Ya, kita harus tahu ya, orang yang sedang putus asa biasanya sulit untuk berpikir secara rasional. Ini satu ayat favorit saya nih, ketemu nggak ya? Bentar. Ya, belum ketemu di sini. Ya, jadi intinya mari kita dengar kata Tuhan. Ya, Tuhan ini peduli akan hidup kita. Ya, kesengsaraan ini cuma satu masa. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengarkan. Jadi Tuhan itu nggak ada capeknya ya. Ya, jadi untuk itu hari ini saya mau mengajak kita semua, apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita perkuat diri kita dengan firman Tuhan, kita perkuat kehidupan doa kita.
Ya, kita yang sedang berada di dalam lembah atau yang sudah pernah melewatinya, yang sedang berada di dalam lembah bisa melewati ujian iman ini. Ya. Oke, coba kita buka di 2 Korintus sebagai penutup, buka di 2 Korintus 4 17 sampai 18. Ya, kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. 1 2 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami yang mengenal kekal yang memiliki segala-galanya jauh lebih besar daripada tekanan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi mari kita tujukan mata kita kepada kekekalan. Ya. Oke, untuk menutup, saya minta Ibu Sinta tolong tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kami hari lepas hari, atas penyertaan Tuhan di dalam setiap pergumulan masalah kami ya Bapa. Tuhan, Engkau sendiri mengajari kami ya Tuhan, agar selalu kami bersandar kepadamu, percaya kepada pimpinanmu, dan selalu berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Biar Engkau pimpin dia, berikan kesehatan yang baik. Engkau juga sembuhkan dia, pulihkan dia, juga anak-anaknya. Demikian juga dengan Bapak Gembala kami, Pak Stephen. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau selalu memimpin gembala-gembala kami, baik Muse Semu, Gembala Stephen, Gembala Andrew, beserta Ibu Desi dan Ibu Nana ya Bapak. Pimpin semua anak-anaknya juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami semua masing-masing beserta keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.